Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Renas Rahmawan dengan NIM 2211462 dari kelas Informatika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, yaitu mengenai Evolution Computer from the First Generation to the Present, atau evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini dan masa depan. Tujuan presentasi. Jadi untuk tujuan presentasi yaitu untuk mempelajari evolusi generasi komputer yang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teknologi komputer telah berkembang dari konsep awal hingga zaman digital saat ini. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk menghargai kemajuan teknologi yang telah membentuk masyarakat modern. Dengan memahami transisi dari tabung hampa udara hingga prosesor multicore dan kecerdasan buatan, kita dapat mengidentifikasi perubahan signifikan dalam arsitektur komputer. Kemudian ini ada table of contents. Ada beberapa poin yang akan kita bahas ke depannya nanti, yaitu 6 poin penting. Yang pertama itu ada komputer generasi pertama, kemudian yang kedua ada generasi kedua, kemudian ada komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, komputer generasi kelima, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next, kita masuk ke poin 1, yaitu komputer generasi pertama yang dikembangkan sekitar tahun 1940-an hingga 1950-an. Nah, komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen elektronik utamanya. Komputer ini berukuran besar, mahal, dan membutuhkan banyak daya untuk beroperasi. Bisa dilihat pada contoh gambar tersebut bahwa komputer generasi pertama itu memiliki ukuran yang sangat besar. Dan input dari sistem ini didasarkan pada kartu berlubang dan pita kertas, sedangkan outputnya itu ditampilkan pada hasil cetakan. Komputer generasi pertama bekerja dengan konsep kode biner, yaitu bahasa 1 dan 0. Untuk contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator, dan EDVAC atau Universal Automatic Computer. Next, kita masuk ke poin 2, yaitu komputer generasi kedua yang dikembangkan sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum yang membuatnya itu lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan. Komputer ini juga membutuhkan daya yang lebih sedikit untuk beroperasi. Sistem komputer pada komputer generasi kedua lebih mudah digunakan secara komersial. Untuk contoh komputer generasi kedua ini adalah IBM 1401, IBM 7090, dan 7094, dan juga UNIVAC 1107. Oke, next ke poin ketiga, yaitu komputer generasi ketiga yang dikembangkan sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an. Nah, komputer generasi ketiga ini menggunakan sirkuit terpadu atau IC, bukan transistor individual seperti generasi sebelumnya, yaitu generasi kedua, yang membuatnya itu lebih kecil, lebih cepat, dan lebih kuat. Komputer ini juga membutuhkan daya yang lebih sedikit untuk beroperasi. Untuk contoh komputer generasi ketiga ini seperti IBM 360, IBM 370, PDP 11, dan UNIVAC 1108. Seperti itu. Next, kita masuk ke poin keempat, yaitu komputer generasi keempat yang dikembangkan pada tahun 1971 hingga sekarang. Nah, komputer generasi keempat ini sudah menggunakan mikroprosesor yang menggabungkan unit pemrosesan pusat atau sering disebut dengan CPU dan memori ke dalam satu chip. Hal ini membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih bertenaga daripada generasi sebelumnya. Komputer ini juga membutuhkan daya yang lebih sedikit untuk beroperasi. Untuk contoh komputer generasi keempat seperti IBM PC, Star 1000, Apple II, dan Apple Macintosh. Lanjut ke poin kelima, yaitu komputer generasi kelima yang dikembangkan pada masa sekarang hingga masa depan nanti. Komputer generasi kelima didasarkan pada kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, dan pemrosesan bahasa alami. Komputer generasi kelima dirancang agar lebih interaktif dan intuitif, serta mampu belajar dan beradaptasi dengan situasi baru.
Nah, contoh komputer bergenerasi kelima ini seperti desktop, tablet, laptop, smartphone, dan sebagainya. Seperti itu. Untuk ini adalah summary atau ringkasan dari komputer generasi pertama hingga komputer generasi kelima. Nah, untuk komputer generasi pertama itu, evolving hardware-nya atau evolusi hardware-nya masih menggunakan tabung vakum. Kemudian komputer generasi kedua itu dia sudah menggunakan transistor. Untuk komputer generasi ketiga, dia sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit. Nah, untuk komputer generasi keempat, dia sudah menggunakan microprocessor. Dan komputer generasi kelima, dia sudah menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kesimpulan. Jadi, untuk kesimpulan evolusi generasi komputer, itu dimulai pada tahun 1940 dengan penemuan komputer generasi pertama. Sejak saat itu, telah ada 5 generasi komputer hingga saat ini. Setiap generasi komputer dirancang berdasarkan perkembangan teknologi baru, sehingga menghasilkan komputer yang lebih baik, lebih murah, lebih kecil, lebih kuat, lebih cepat, dan lebih efisien daripada pendahulunya atau generasi-generasi sebelumnya. Perjalanan komputer dimulai pada tahun 1940 dengan penggunaan tabung hampa udara hingga hari ini dengan penggunaan kecerdasan buatan, sistem dan perangkat yang lebih maju tentunya. Kelima generasi komputer tersebut dikategorikan berdasarkan teknologi yang digunakan, karakteristik komputasi, tampilan fisik, dan aplikasinya. Oke, ini slide terakhir ada sedikit quotes. Teknologi baru akan terus berkembang, sedangkan teknologi lama akan ditinggalkan. Nah, teknologi lama itu ditinggalkan bukan berarti dilupakan, karena teknologi lama itu juga berperan penting dalam proses pencapaian teknologi baru yang sekarang ini. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.